Jadi sobat, untuk ayam yang kedinginan seperti mereka itu hendaknya dijemur mulai saat pagi jam 8 pagi dan sore sekitar waktu jam 3 lah, sekitar mulai jam 3 matahari sudah di barat. Itu kita mulai jemur. Jadi setelah dijemur ini nanti jangan lupa untuk malam itu tetap dikasih semacam penghangat dari lampu, karena itu penting sekali. Malam hari dia itu butuh kehangatan. Ini masih saya jemur. Ini ada satu lagi karyawan saya yang juga jadi pasien untuk hari ini karena dia juga kedinginan. Ini dia sudah kayak pulih, sudah pemulihan bagus banget. Jadi doakan saja semoga ini cepat sehat. Ini jalarannya masalahnya cuman ya kedinginan saja di kandang itu karena waktu hujan. Jadi ini sobat semuanya, untuk ayam kedinginan tadi resepnya saya ganti bukan kunyit ya. Sebenarnya kalau kunyit itu nanti tidak to the point, ini saya ganti dengan jahe. Karena ini ada 3 ekor ayam, saya jadikan 3 potong jahe ini untuk ditumbuk bersama daun pepaya muda. Sama lagi daun pepaya muda, karena di video sebelumnya sudah saya berikan tutorial daun pepaya muda itu saya berikan tiap sore hari kepada si Wido, dan Wido sudah sembuh. Bisa dilihat di video sebelumnya juga tentang kesembuhannya si Wido itu. Kemudian ini daun pepaya muda ini fungsinya untuk apa? Karena ayam kedinginan itu biasanya rentan virus, dia butuh antibiotik dan bisa kita dapatkan dari daun pepaya. Kemudian ini jahe untuk menghangatkan tubuhnya. Ini mari kita tumbuk. Daun pepaya sama jahenya kita tumbuk, masukkan ke sini. Jadi usahakan dihaluskan jahenya dulu. Ini kelihatan ya jahe. Kita haluskan dulu dari atas, nyutingnya dari atas. Jadi usahakan jahe benar-benar halus. Jangan sampai jahenya kasar, karena ini jahe agak susah untuk dicerna sama ayam. Jadi ini akan saya usahakan sehalus mungkin. Jadi triknya jahe ditumbuk terlebih dahulu. Kalau jahe sudah setengah halus seperti ini, gak usah didekatkan. Jahe sudah setengah halus seperti ini, baru kita masukkan daun pepaya. Kenapa? Karena daun pepaya itu biasanya lebih ulet. Jadi kita pasti membutuhkan tenaga ekstra untuk menumbuk. Jadi kalau daun pepayanya halus, otomatis jahenya mengikuti halus. Jadi seperti itu. Sampai si daunnya ini berubah seperti pecel, ulupan pecel yang sudah direbus. Padahal ini kan nggak direbus ya. Ayo kita tunggu dulu, saya ini kan. Ya, jadi ini ayam saya yang kedinginan yang pertama mau saya loloh. Ini sudah saya bagi 3 untuk 3 ekor ayam. Yang pertama ini mau saya loloh. Jatahnya dia ini 1 jimpit. Jadi ini nanti mungkin jadi 3 kali suapan. Jadi kita kecilkan seperti ini agar mudah dilolohkan. Dia lemah sekali dan agak susah juga untuk menelan mungkin. Satu kali suapan. Resepnya hanya jahe dan daun pepaya muda ya sobat. Nggak usah kebanyakan bahan kimia. Ya, ini sudah ditelan. Selama ayam itu mau menelan, dia pasti punya harapan sembuh. Kalau dia sudah nggak bisa nelan lah, itu ya sudah, nanti dikarantina saja, ditunggu matinya, kemudian dibakar, atau kalau sudah gede ya dimasak. Kalau ini sepertinya masih punya harapan sembuh. Jadi problemnya dia bukan penyakit, hanya kedinginan. Jahe dan daun pepaya. Udah, ini semua ramuannya sudah ditelan. Paus dan kita lanjutkan ke ayam kedua. Ayam kedua ini juga kita loloh, kita jimpitkan sampai kecil agar mudah untuk dimasukkan ke mulut. Dia lebih lincah dari yang tadi, lebih kuat dari yang tadi. Nah, ini
setelah meloloh usahakan dipegang lehernya. Nah ini dibantu untuk menelan. Ini dia masih mau kok menelan. Nah masih cepat. Karena dia jatahnya cuma 1 jimpit, nggak boleh banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak dada ayam itu nanti jadi panas. Oh, jadi ayam itu bisa disembuhkan apa enggak itu kelihatan dengan cengkraman paruh dan juga gerakan makanan di dalam leher. Jadi pastikan gerakan menelannya itu cepat, kemudian paruhnya masih matuk dengan kuat. Itu berarti dia masih punya harapan untuk disembuhkan. Nah ini kita sentuh juga lehernya. Kita lihat gerakan jamu yang saya lolohkan tadi cepat apa enggak masuk ke tembolok. Ini cepat, berarti dia menelannya masih bagus. Terakhir, jimpitan terakhir untuk dilolohkan ke dia. Ini dia agak berontak, ya maklum. Kita lihat lagi di bagian leher. Nah ini, oke, dia masih menelan dengan bagus. Berarti dia hebat, nanti dia sehat lagi. Pause. Yang terakhir untuk ayam yang ketiga, ini tetap memakai ramuan yang sama dengan jimpitan terakhir. Karena ini posisinya sudah dia agak besar, ini mungkin ngelolohnya agak mudah. Dan dia berontak. Nah ini berontak. Paruhnya masih nyengkram kenceng dan menelannya juga masih sangat bagus sekali. Nggak perlu saya bantu, ini sudah sampai bawah. Saya masukkan 1 lolohan lagi. Pasti berontak. Paruhnya masih kencang. Dan proses menelannya masih bagus. Ya, habis. Suapan terakhir. Iya, bagus sekali. Nah, sobat, ini sedikit tips saja untuk ayam Anda. Kalau ayam sedang kondisi pucat seperti ini, wajahnya tidak merah, ini berarti tandanya ayam itu sedang sakit. Mungkin dia mengalami gangguan kesehatan yang berasal dari berbagai macam virus. Nah, ini segera dikarantina dan diberikan obat herbal atau obat kimiawi. Itu segera usahakan secepat mungkin. Dan biasanya kalau gerakan ayam itu lemah seperti ini, dengan cara dipukul-pukul ekornya. Ini kalau dia lemah, dia nggak bereaksi apa-apa, berarti dia memang sedang kondisi lemas. Kemudian yang paling penting adalah ini, bagian dada ini nggak ada dagingnya sama sekali, seperti nyilet atau gimana ya, tipis kayak silet itu loh. Jadi dikatakan nyilet. Ini memang dia memang mengalami gangguan kesehatan yang sangat cukup parah. Biasanya telat makan atau kalah pakan dari teman. Ini calon babonan Bangkok saya, nanti ini nggak saya jual, nggak saya makan, sembelih, tapi ini akan saya jadikan babonan Bangkok. Jadi saya rawat sampai dia benar-benar sembuh. Kemarin dia kena snot, di sini bengkak, tapi ini sudah sembuh. Baik, itu tips dari kami untuk merawat ayam kedinginan. Berikan tumbukan jahe dan daun pepaya muda 2 kali sehari, pagi dan sore. Biasanya 3 hari mereka akan pulih. Nah sobat, sedangkan pada malam hari ayam yang kedinginan ini, ayam saya termasuk yang masih di UC ini sangat terpaksa sekali karena kondisinya hujan dan agak ekstrim, dinginnya minta ampun. Akhirnya saya kasih lampu. Kemudian yang tadi saya loloh jahe, ini juga saya kasih lampu. Posisinya seperti itu. Jadi lampunya menyentuh tubuhnya ayam biar ayam itu merasa hangat. Ini ada yang makan. Kalau ditinjau dilihat dari jauh seperti itu. Jadi lampunya menyentuh punggung ayam, usahakan menyentuh punggung ayam. Ini dop 5 watt saja. Ini sudah bisa menghangatkan ayam dan besok pagi ayam insya Allah pulih. Ini di UC saya juga semuanya tak ini biar bagaimana mereka bisa menyentuh lampu. Dan besok pagi saya akan menyemprot DOC untuk menyembuhkan snot.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.